Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakinah dengan NIM 22040450031 kelas BK1C, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai etika berkomunikasi dengan dosen dan etika berkomunikasi dengan teman sebaya untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah keterampilan komunikasi yang diampuh oleh Ibu Suciani Latif, SPD, MPD. Nah, sebelum itu tentunya kita harus memahami apa itu etika komunikasi. Jadi, pengertian etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Jadi, etika komunikasi bisa diartikan sebagai prinsip yang mengatur hubungan interaksi antar manusia. Etika komunikasi juga dapat diartikan sebagai norma, nilai, dan tingkah laku dalam menjalin komunikasi. Nah, yang selanjutnya adalah etika berkomunikasi dengan dosen. Adapun bentuk-bentuk etika berkomunikasi dengan dosen dibagi menjadi dua, yaitu secara lisan maupun tulisan. Secara lisan artinya komunikasi lisan merupakan bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan atau secara langsung kepada lawan bicaranya. Sedangkan komunikasi tulisan adalah suatu proses penyampaian pesan komunikasi dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita berkomunikasi dengan dosen adalah yang pertama, memperhatikan waktu. Artinya kita harus memperhatikan kapan kita akan berbicara dengan dosen, apakah kita tidak mengganggu waktunya atau mengganggu waktunya. Yang kedua adalah memberi salam. Sebelum kita menyampaikan pesan kita harus mengawalinya dengan memberi salam. Yang ketiga adalah ucapan maaf. Nah, artinya kita harus meminta maaf terlebih dahulu karena mengganggu waktunya. Yang keempat adalah bahasa yang baik. Artinya kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang baik ketika kita berkomunikasi dengan dosen. Yang kelima adalah memperkenalkan diri. Nah, salah satu tata cara untuk berkomunikasi dengan dosen adalah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang keenam adalah sampaikan pesan secara jelas. Nah, kita harus menyampaikan pesan secara jelas, singkat dan padat supaya dosen tidak bingung dalam memaknakan pesan yang kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sakinah dari kelas BK1C, Prodi Bimbingan dan Konseling. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Di sini saya akan menanyakan kepada Ibu mengenai ulangan akhir semester yang Ibu berikan. Untuk sistematika pengerjaannya seperti apa ya Bu? Mohon dijelaskan Ibu. Terima kasih. Nah, yang selanjutnya adalah etika komunikasi dengan teman sebaya. Ketika kita berkomunikasi dengan teman sebaya, tentunya kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah ketika kita berkomunikasi dengan teman sebaya, maka tataplah mata orang tersebut. Tanpa disadari, ternyata dengan kita menatap mata orang tersebut, ia akan merasa bahwa kita menghargai komunikasi dengannya. Yang kedua adalah berilah sedikit pujian. Komunikasi akan terasa nyaman jika kita sedikit memberi pujian, akan tetapi jangan terlalu berlebihan dan dalam memberikan pujian. Yang ketiga adalah dengarkan yang ia katakan. Dia akan merasa kamu adalah orang yang tepat untuk bercerita tentang suatu hal atau curhat dan lain sebagainya. Yang keempat adalah berikan senyuman. Jangan sekali-kali memasang muka yang cemberut, tapi berilah ia senyuman karena senyuman berarti hubungan yang baik dengan seseorang. Yang kelima adalah berilah saran yang baik.
Jika dia sedang terkena masalah, maka berilah saran yang baik untuk membantunya dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah jangan menyinggung perasaannya. Dalam berbicara, jangan sampai perkataan kita menyinggung perasaannya, seperti membicarakan sesuatu tentang aibnya. Nah, yang selanjutnya adalah kenali waktu serius dan bercanda. Jangan sampai orang yang sedang bicara serius sama kita malah bercanda. Itu akan membuat sakit hatinya. Nah, yang selanjutnya adalah berbicara dengan jelas. Ini adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan, karena jika suara kita tidak jelas, pesan yang akan kita sampaikan tidak akan tersampaikan dengan baik. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai etika berkomunikasi dengan dosen dan juga etika berkomunikasi dengan teman sebaya. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih serta wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.